Ubisoft dikenal sebagai mesin raksasa di industri game, tapi sekarang sesuatu terasa berbeda. Dalam waktu singkat, proyek dibatalkan, game besar tertunda, dan tekanan finansial terus meningkat. Bahkan, rilisan seperti Star Wars Outlaws gagal memenuhi ekspektasi. Di saat yang sama, muncul fenomena yang ironis. Ex-developer Ubisoft mulai bermunculan dengan karya-karya baru yang segar dan berani. Dari studio kecil, mereka mencuri perhatian pasar. Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi dalam Ubisoft? Dan kenapa talenta yang sama justru terlihat lebih bersinar di luar? Dalam beberapa tahun terakhir, Ubisoft kehilangan banyak figur penting di balik layar. Bukan hanya nama besar, tapi juga ratusan developer berpengalaman yang selama ini menjadi tulang punggung produksi. Mereka bukan sekedar pekerja teknis, tapi orang-orang yang memahami bagaimana membangun game skala besar, menjaga kualitas, dan memastikan proyek yang kompleks tetap berjalan. Ketika mereka pergi dalam jumlah besar, yang hilang bukan cuma tenaga kerja. Yang ikut hilang adalah pengalaman kolektif. Pengetahuan yang terbentuk dari bertahun-tahun bekerja bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan cepat. Menariknya, banyak dari mereka tidak pindah ke perusahaan besar lain. Mereka memilih jalur yang berbeda. Ada yang membangun studio sendiri, ada juga yang bergabung ke tim yang kecil yang lebih fleksibel. Lingkungan seperti ini membuat proses kerja jadi lebih cepat, keputusan lebih ringkas, dan arah kreatif lebih terjaga. Dan hasilnya, game Sifu hadir dengan desain yang fokus dan berhasil menarik jutaan pemain. Ancestors: The Humankind Odyssey membawa pendekatan unik yang tidak biasa, tapi tetap menemukan pasarnya. Bahkan Haven Studios yang didirikan oleh Jade Raymond berkembang pesat hingga akhirnya diakuisisi oleh Sony. Polanya terlihat jelas. Talenta yang sama menghasilkan karya yang lebih segar saat berada di lingkungan yang lebih fleksibel. Di sisi lain, Ubisoft justru bergerak ke arah sebaliknya. Mereka memperbesar skala produksi. Setelah pandemi, banyak proyek AAA dijalankan secara bersamaan. Proyek-proyek ini melibatkan ratusan hingga ribuan orang yang tersebar di berbagai studio di seluruh dunia. Konsekuensinya, struktur produksi jadi sangat kompleks. Koordinasi antar tim semakin rumit. Perubahan kecil di satu bagian bisa berdampak besar ke bagian lainnya. Proses jadi lebih lambat dan risiko meningkat secara signifikan. Dampaknya mulai terasa sejak 2024 hingga 2026. Assassin's Creed Shadows mengalami penundaan yang berulang, sementara Star Wars Outlaws tidak mencapai target penjualan. Ini langsung memukul pemasukan perusahaan. Biaya terus berjalan, tapi pendapatan tertunda. Tekanan pun meningkat. Ubisoft akhirnya membatalkan sejumlah proyek, menunda beberapa judul, menutup studio, bahkan melakukan PHK besar-besaran. Proyeksi keuangan mereka menunjukkan potensi kerugian operasional mendekati 1 miliar euro. Dan untuk bertahan, mereka pun memperkuat kerjasama dengan Tencent. Di era 2010-an, model Ubisoft masih efektif. Mereka menjalankan banyak proyek besar secara paralel, memanfaatkan jaringan studio global, dan merilis game secara rutin. Saat itu, biaya masih terkendali, waktu pengembangan masih lebih singkat, dan pasar masih bisa menyerap banyak game besar sekaligus. Tapi sekarang, situasinya berubah. Biaya produksi naik secara drastis. Pengembangan game bisa memakan waktu 5 hingga 6 tahun. Dan pemain jadi jauh lebih selektif dalam memilih game. Masalahnya, Ubisoft tidak mengecilkan skala. Mereka justru memperbesarnya. Puluhan proyek berjalan dalam satu pipeline yang saling terhubung. Banyak tim berbagi teknologi, resources, bahkan milestone. Secara teori ini efisien, tapi dalam prakteknya justru menambah kompleksitas. Ketika satu proyek terlambat, dampaknya bisa menambat ke proyek lain. Ini yang terjadi saat Assassin's Creed Shadows terus mengalami penundaan. Setiap penundaan berarti pemasukan tertahan, sementara biaya tetap berjalan. Di waktu yang hampir bersamaan, Star Wars Outlaws dirilis tanpa mencapai target penjualan. Ini menunjukkan perubahan penting. IP besar tidak lagi menjamin kesuksesan. Game skala besar sekarang membawa risiko yang jauh lebih tinggi. Biayanya sangat besar dan kalau gagal, dampaknya langsung terasa ke arus kas perusahaan. Di sisi lain, tim kecil yang dibangun oleh ex-developer Ubisoft bekerja dengan pendekatan yang berbeda. Struktur mereka lebih sederhana, komunikasi lebih langsung, tidak ada proses approval yang berlapis. Fokusnya juga lebih tajam. Mereka tidak mencoba membuat dunia yang sangat besar, tapi memperdalam satu sistem inti. Nah, skop yang lebih kecil membuat biaya lebih terkendali dan risiko jadi lebih terukur.
Kombinasi antara kehilangan talenta dan struktur kerja yang kompleks mulai terasa di performa finansial. Untuk tahun fiskal 2025 hingga 2026, Ubisoft memperkirakan kerugian operasional mendekati 1 miliar euro. Free cash flow juga negatif dalam jumlah besar. Artinya sederhana, uang yang keluar lebih banyak daripada uang yang masuk. Di sisi lain, biaya pengembangan tetap tinggi. Proyek terus berjalan, tapi pemasukan tertahan karena penundaan dan performa penjualan yang tidak sesuai ekspektasi. Dampaknya terlihat di pasar. Kepercayaan investor turun, harga saham terkoreksi, valuasi perusahaan juga ikut jeblok. Menariknya, dalam beberapa analisis, nilai pasar Ubisoft bahkan terlihat lebih rendah dibandingkan potensi dari franchise utamanya. Ini menunjukkan adanya jarak antara kekuatan IP dan kemampuan untuk menghasilkan performa finansial yang stabil. Di level operasional, dampaknya lebih nyata lagi. Ubisoft membatalkan setidaknya 6 proyek, menunda beberapa judul lain, menutup studio, dan melakukan PHK yang mempengaruhi ratusan karyawan. Pipeline yang sebelumnya sangat padat mulai dirapikan. Skala organisasi secara perlahan dikecilkan agar lebih sesuai dengan kapasitas eksekusi. Dengan kondisi ini, ruang gerak perusahaan jadi semakin terbatas. Arus kas ketat, utang mulai terasa, dan keputusan strategis lebih difokuskan untuk bertahan, bukan untuk ekspansi. Ubisoft tidak punya banyak pilihan selain berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menjalankan terlalu banyak proyek besar sekaligus, sementara sebagian talenta kunci sudah tidak lagi ada. Akibatnya, ambisi yang besar tidak lagi seimbang dengan kapasitas eksekusi. Karena itu, langkah pertama yang perlu diambil adalah memperkecil jumlah taruhan. Fokus ke franchise yang benar-benar terbukti kuat, seperti Assassin's Creed, Rainbow Six, dan Far Cry. Dari sisi cara kerja, struktur yang terlalu besar membuat proses jadi lambat dan berlapis. Koordinasi makin rumit dan jadwal rilis sulit dijaga. Karena itu, mereka perlu merampingkan proses, memperjelas milestone, menyederhanakan koordinasi, dan memastikan kualitas sudah kuat sejak awal, bukan diperbaiki di belakang. Di sisi finansial, tekanannya juga semakin besar. Dengan biaya produksi yang tinggi, Ubisoft tidak lagi bisa mengandalkan satu game sukses untuk menutup kegagalan yang lain. Setiap proyek harus lebih terukur sejak awal, baik dari sisi biaya, risiko, maupun potensi pendapatan. Langkah-langkah ini sebenarnya sudah mulai terlihat sejak restrukturisasi besar di 2026. Arahnya kini lebih hati-hati, lebih selektif, dan lebih realistis dalam menyeimbangkan ambisi dengan kemampuan eksekusi. Ada 3 pelajaran penting yang bisa diambil. Pertama, talenta kreatif butuh ruang. Ketika proses terlalu panjang dan berlapis, ide bisa tertahan. Tapi saat ruang geraknya lebih bebas, hasilnya bisa jauh lebih hidup. Kedua, fokus lebih penting daripada jumlah. Terlalu banyak proyek justru bisa membuat arah jadi kabur. Menyederhanakan pilihan seringkali jadi langkah yang paling berdampak. Ketiga, krisis tidak terjadi tiba-tiba. Ia terbentuk dari keputusan-keputusan kecil yang tidak disesuaikan dengan perubahan zaman. Apa yang terjadi pada Ubisoft adalah pengingat bahwa raksasa pun bisa goyah. Tapi di saat yang sama, ini juga menunjukkan sesuatu yang penting. Selalu ada ruang untuk berubah. Krisis bukan hanya tentang tekanan. Ia juga membuka peluang untuk melihat ulang cara kita bekerja, cara kita berpikir, dan arah yang kita ambil. Pertanyaannya sekarang sederhana. Ketika kondisi berubah, apakah kita tetap bertahan dengan cara lama? Atau berani menyesuaikan diri? Karena pada akhirnya, yang bertahan bukan yang paling besar, tapi yang paling mampu beradaptasi.